Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Yang saya hormati Ibu Ketua Komisi 4 DPR RI. Saya ucapkan terima kasih, selamat datang di Universitas Pajajaran untuk mensukunkan Jawa Barat. Yang saya hormati seluruh para anggota Komisi 4, saya merupakan alumni Komisi 4 DPR RI. Yang sampai sekarang uang pesangonnya nggak keluar. Yang saya hormati, ini sahabat saya lama, sering telepon waktu masih saya bupati. Beliau Ketua Gerindra Provinsi Jawa Barat, Kang Ferry, dan ternyata Ketua Alumni Ikatan Alumni Unpad. Dan saya mohon beasiswa S3, Pak. Saya lagi S3, mohon beasiswanya, Pak. Kemudian yang saya hormati juga sahabat saya, ini rajin di bidang pertanian, mantan bupati 2 periode, Padadang. Ada orang tua kita semua, Profesor Burhanuddin Abdullah. Saya tadi suntangan karena sama orang tua. Kalau sama orang tua suntangan, kalau sama yang lain mungkin sun pipi. Kemudian Pak Rektor, saya ucapkan terima kasih. Tadi saya meminta data 10 mahasiswa kedokteran asal Jawa Barat yang memiliki kualifikasi ketidakmampuan tapi intelektualnya cukup untuk mendapat beasiswa sampai selesai dari Pemprov Jabar. Kemudian ini saya baru tahu nih, teman saya sudah jadi sekjen ya. Berarti Bapak gajinya 2, sekretaris dan jenderal, Pak. Saya ucapkan terima kasih sahabat saya juga, ini Pak Iswara, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat. Ada Kang Iwan, Kang, mudah-mudahan masih terus menyanyi. Ada Kang Ganjar, saya ucapkan terima kasih semuanya, mohon maaf saya terlambat. Tadi saya ngumpulin 3.000 kepala sekolah untuk mengembalikan pendidikan culture di Jawa Barat agar anak-anak tidak malas, tidak lemah. Karena selalu kita ini kalau dengar miskin lantas seolah-olah tertinggal, menghibah-hibah. Saya ingin mengatakan kepada semua orang, kemiskinan adalah jalan menuju kemajuan. Saya tidak pernah jauh dari kerangka berpikir saya sebagai seorang tradisi. Di Sangyang Siksa Kandang itu kan dijelaskan tentang Tritangtu Dibuana, tata ruang yang harus dibangun. Rama, Resi Prabu, kemudian Gunung Kudu Awian, Lengkop Kudu Balongan, Lebak Kudu Sawahan. Kerangka berpikir itulah yang melahirkan kenekatan saya hari ini untuk melakukan perubahan-perubahan di Jawa Barat secara mendasar. Kenapa? Ada kesalahan fatal dalam tata ruang di Jawa Barat yang diperdakan tahun 2022, yaitu hilangnya 1,5 juta hektar areal hijau yang berubah menjadi areal komersil. Ini adalah ancaman serius bagi ekosistem Jawa Barat dan bagi kelangsungan kehidupan masyarakat Jawa Barat untuk terbebas dari bencana dan terbebas dari penyakit. Saya belajar tentang bagaimana Tarumanegara membangun sistem pengelolaan air di wilayah Bekasi. Bagaimana Pajajaran meletakkan batu tulis sebagai kerangka dasar untuk mengelola hutan sebagai basic dasar dan menyebutnya itu adalah buyut. Dan saya memahami budaya Nyi Ratu Kidul, memahami laut sebagai samudra yang harus dijaga ekosistemnya. Dan seluruhnya itu sebenarnya harus diterjemahkan dalam kerangka berpikir modern. Kelemahan kita hari ini adalah menganggap titah-titah leluhur itu sebagai cerita mistik, apalagi di bumi musyrik. Padahal itu adalah cerita pengetahuan pada waktu itu yang didasarkan oleh hawa murni yang lahir dari nilai-nilai kejujuran, kebenaran, dan keadilan. Karena pengetahuan hari ini tidak hawa murni lagi, ada intervensi kapitalisme yang menggeser kaum akademik bekerja sesuai dengan kepentingannya atas nama konsultan atau honor. Kerangka ini yang saya rubah, sehingga saya berani untuk membongkar seluruh lahan di Jawa Barat, membuka aliran sungai. Dan hari ini mungkin sudah lebih dari 20.000 bangunan liar saya bongkar. Dan yang paling menarik di survei Litbang Kompas kemarin adalah justru tindakan-tindakan yang radikal itu mendapat dukungan publik yang sangat tinggi. Apa artinya? Ada kerinduan masyarakat untuk kembali ke zaman normal. Di zaman semuanya tertata, seperti zaman era Bapak memimpin. Setelah itu apa sih yang ingin saya lakukan? Saya sudah memerintahkan pada Kepala Dinas Pengairan dan Sumber Daya Air, seluruh bantaran sungai yang kosong itu, mungkin ada ribuan kilometer, akan ditanami pohon kelapa dan pohon sukun. Ada 2 di situ yang dilakukan. Kenapa bicara kelapa? Dalam kaidah orang tua saya, buah kelapa yang muda itu nggak boleh diambil. Kenapa? Karena akan mematikan reproduksi ke depan.
Hari ini kelapa itu yang diambil yang mudanya. Yang tuanya dikirim ke luar negeri. Dampaknya adalah harga kelapa naik. Tetapi semua orang cerita tentang kelapa, tapi tidak ada yang nanam pohon kelapa. Bapak bisa dilihat seluruh daerah-daerah yang dari mulai Subang menuju Bandung hari ini sudah berjejer tanaman pohon kelapa. Dan itu saya selalu kalau bicara menanam, saya tidak pernah nunggu proyek. Karena proyek seringkali salah penempatan tanggal. Dianggarkannya di anggaran murni, nanamnya bulan Juli. Nanamnya pakai upacara, pakai sound system, pakai tenda. Yang ditanamnya pakai dimakan kambing, biayanya habis 2 miliar. Nah, saya menghilangkan itu. Saya selalu, ketika ada hujan, maka saya pasti memerintahkan menanam. Tak peduli bahwa tidak ada anggarannya, yang penting harus tertanam. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, di Kementerian Kehutanan, itu harus segera dibenahi. Kenapa? Program perhutanan sosial itu salah kaprah. Perhutanan sosial sesungguhnya adalah memberikan ruang bagi rakyat untuk punya akses terhadap hutan. Agar dia memiliki tanah sebagai tempat untuk dia mengembangkan ekosistem kehutanan yang memiliki basic terhadap kehidupan ekonominya. Yang terjadi adalah dijual garapannya, alih fungsi lahannya, areal kehutanan berubah jadi areal perumahan pemukiman. Karena ini problem lagi. Sehingga saya ingin hari ini ingin segera melakukan penataan itu. Ya sudah, kalau memang nanti ada komitmen yang kuat, kerjasama Pemprov Jabar dan kemudian Unpad dan kemudian juga Kementerian Kehutanan, kita wajibkan seluruh penerima hak perhutanan sosial itu untuk menanam tanaman agroforestry. Di antaranya adalah kelapa dan sukun. Ini kan harus. Nah, kenapa? Jangan berpikir kita juga bahwa rakyat, kita betul waktu itu hidup harus membela rakyat, rakyat harus diutamakan. Tapi ingat, rakyat hari ini bukan rakyat tahun 60. Rakyat hari ini bukan rakyat tahun 70. Rakyat hari ini adalah rakyat tahun ini. Yang karakternya sama dengan kita. Sama buasnya, kadang sama serakahnya. Cuma beda tingkatan kekuasaannya. Kenapa? Karena saya hidup dengan mereka. Saya tahu karakter mereka. Ketika dikasih lapak 1, mereka ngambil 5. Gratis 1, 5. Ponakannya dikasih, istrinya beda, suaminya beda, anaknya semua. Saya pernah ngasih pasar gratis. Saya pernah ngasih yang oleh dia, yang pasar dia disewakan, dia dagang lagi di trotoar. Ini rakyat, Pak. Jadi sifat koruptif, sifat nepotisme, bukan hanya milik politisi kayak Deddy Mulyadi, nggak usah nunggu orang lain. Tetapi juga rakyat juga punya karakter itu. Punya karakter serakah. Lo kan lihat kalau di sawah, ada juga rakyat yang rajin geser ya semua matang sawah. Ingat loh, pemalasan hari ini juga terjadi pada rakyat kita. Saya ini hidup di desa tiap hari di Lemur Pakuan. Babat rumput aja harus gubernur hari ini, Pak. Jadi orang nggak mau babat rumput di pinggir jalan, kepala desa juga mati. Kenapa? Karena nggak ada bantuan dana desa untuk babat rumput. Bantuan-bantuan yang diberikan oleh pemerintah satu sisi mendorong ekonomi, tapi di sisi lain bisa mematikan terbunuhnya kreativitas. Kadang saya tidak mengerti kenapa dulu zaman susah orang kreatif, kenapa zaman muda orang malas. Saya coba lihat di desa hari ini, sampah di mana-mana. Kemudian rumput tidak ada yang babat. Orang sawah kalau di sini pematang sininya nggak mau dia bersihin. Nah ini juga kenapa ada perilaku seperti ini, karena lagi-lagi setiap orang sudah berpikir material. Nggak ada, oh ya tuh ada honornya kok saya enggak. Kok ini dapat bantuan saya enggak. Nah ini termasuk bantuan sosial. Itu mematikan kerja bakti. Kenapa mematikan kerja bakti? Kenapa? Loh saya kerja bakti tiap hari tapi nggak dapat PKH. Nggak dapat bantuan pangan untuk dia. Nah, sehingga saya mewajibkan lewat teman-teman di kantor dinas sosial, itu sebenarnya itu pemegang bantuan sosial itu semestinya dikasih lahan garapan. Dia suruh nanam pohon, dia suruh kerja bakti, dia suruh bersihkan sungai. Kalau tidak melakukan itu cabut. Kenapa? Karena kita juga tidak boleh menjadi rakyat menjadi pemalas. Karena ini penting. Nah yang kemudian ya yang berikutnya adalah saya ingin mengembalikan kembali fungsi-fungsi hutan. Ibu Ketua Komisi 4, ini pemerintah Provinsi Jawa Barat mengambil kebijakan yang memang agak aneh. Tahun depan, Pak Is, saya ingin mengalirkan 100 miliar untuk membeli pohon perhutani. Kenapa? Karena ngapain saya bikin setiap hari untuk dilakukan rehabilitasi yang belum tumbuh? Saya nanam pohon belum tentu tumbuh kok. Kenapa yang sudah ada ditebang? Saya lebih berpikir ya sudah,
Yang sudah ada nggak usah ditebang, ditanaman baru. Di Kitchen area, daerah Cirata, daerah Jatiluhur, daerah kemudian Saguling, itu banyak tanah perhutani yang ditanamin oleh rakyat. Udah menghijau, ketika sudah besar, rakyatnya karena dia harus komersil, dia harus dijual, ditebang. Kan kalau dihitung pohon, satu pohonnya paling dijual 1,5 juta itu. 1 juta dia jual. Tapi kalau kita melakukan penanaman, itu lebih dari 2 juta biayanya sampai besar. Sehingga saya sudah minta bupatinya, data seluruh pohonnya, aku beli tahun depan. Sehingga nanti kita punya pohon yang umurnya 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Reboisasi jalan. Saya ketika berjalan di daerah Jabar Selatan, saya berjalan di daerah Cianjur Selatan, tiba-tiba orang lari nangis. Pak, tolong berhentikan pembabatan hutan perhutani di situ. Kenapa? Saya banjir, Pak. Nah, saya katakan telepon gitu, tapi kami juga mikir perhutani, ekosistem ekonominya dari mana? Ya udah deh, pemerintah Provinsi Jawa beli pohon itu. Untuk apa? Untuk kepentingan jangka panjang. Kita selalu memahami pohon, itu pohon dijual, padahal oksigen berapa sih nilainya? Air itu berapa nilainya? Maka kebijakan fiskal di Jawa Barat hari ini adalah akan menghitung mata air, akan menghitung oksigen sebagai bagian fiskal untuk daerah, untuk desa. Ini penting, kalau enggak semua orang pengen pembebasan tanah. Nah, kemudian berikutnya adalah perubahan konservasi. Saya ada 2 hal yang dilakukan di Jawa Barat hari ini, termasuk mungkin dalamnya sukun dan kopi, adalah ini tanah-tanah perkebunan di KSP-kan pada orang yang baru belajar wisata. Akhirnya nggak jelas. Dia lagi latihan menjadi pengusaha di bidang kepariwisataan, baru latihan. Akhirnya dia dapat konsensi KSO 300 hektar, 20 hektar. Gak karu-karuan. Coba lihat dari perjalanan saya dulu. Ciwidey bagaimana berantakan hari ini. Kemudian puncak, kalau saya tidak ngotot-ngotot, hancur itu. Ciater, hancur itu semua. Saya katakan tidak bisa. Tata ruangnya ganti, hijaukan kembali. Tidak ada perpanjangan izin. Yang ada saya evaluasi izin, saya cabut, dan kemudian saya bongkar bangunannya. Kenapa? Saya melihat implikasi ekonominya mahal. Bencana di hilir. Kekurangan air bersih. Dan kemudian kita ini punya pemahaman, kalau lihat karet, lihat tes, selalu ekonomi tidak menguntungkan. Menurut saya tidak. Kalau kemudian itu dipahami sebagai ekonomi tidak menguntungkan, kenapa tidak dipahami oleh konservasi? Kalau kebun teh dicabutin, berapa biaya longsor yang harus ditebus? Di Sukabumi hari ini ada 9.000 rumah yang belum terrecovery pembangunannya karena longsor. Rusak Sukabumi karena perubahan ekosistem pembangunannya. Di situ ada tambang emas ilegal, ada tambang resmi, ada pabrik semen. Sehebat apapun pemerintah provinsi bangun infrastruktur, kalau mobilnya 40 ton, 50 ton, nggak selesai ini negara. Nah, sehingga saya ingin merubah itu. Pemerintah provinsi sudah MOU dengan PTPN, dan ada Harta Geraha Peduli yang akan support untuk penataannya, yaitu kebun teh akan kembalikan lagi menjadi kebun teh dan dibiayai oleh provinsi. Kemudian ditanemin pohon kopi di jangka panjang. Petaninya itu garap di situ sampai dia memetik, dan itu nanti ada biayanya. Kemudian saya ingin merubah seluruh rumah-rumah peninggalan dulu, bedeng-bedeng yang di perkebunan itu menjadi rumah-rumah berdesain arsitektur bambu yang itu berorientasi ke pariwisataan. Saya ingin berbuat adil. Kebun bambu yang diurus oleh peta atau kebun yang diurus oleh petani yang miskin itu, panorama jadi dinikmati oleh investor, hanya jual cottage dia kaya makin kaya. Tapi mereka pemetik itu nggak dapat apa-apa. Padahal mereka yang merawat penting selama berpuluh-puluh tahun dan miskin. Maka saya hari ini sudah mengarahkan membangun beberapa rumah. Nanti rumah-rumah itu akan saya bangun dengan desain arsitektur yang indah seperti mereka cottage dibangun. Saya siapin 3 kamar untuk para tamu. Saya didik anak-anak yang pemetik kebun teh itu ke pariwisataan, bagaimana menyajikan makanan, melayani tamu dan sejenisnya, sehingga nanti tidak lagi jatuh ke orang kaya, tapi nanti jatuh ke para pemetik itu. Kalau para pemetik dapat honor dari perkebunan hanya 1 juta misalnya, tapi dia dapat 3 juta per bulan dari sewa rumah, sewa kamar, menurut saya sudah menyelesaikan problem. Sehingga nanti konservasinya terjaga, ekosistemnya terjaga. Nah, termasuk perkebunan karet, Mbak, dalam jangka pendek ini di bulan November kami akan menanam jagung dan padi gogo. Dan kemudian saya mau nanya Pak TPN, kamu pengen nanam apa? Nanam karet saya tanemin.
Saya butuh dari kebun karet bukan getahnya. Saya butuh dari kebun karet adalah ekosistemnya, air yang terjaga, udara yang bersih. Dan dari situlah Jawa Barat terjaga. Saya meyakini betul. Kalau Jawa Barat sudah kehilangan kebun tehnya, Jawa Barat kehilangan gunungnya, Jawa Barat kehilangan kebun bambunya. Saya selalu membuat perumpamaan Jawa Barat seperti seorang perempuan cantik yang dijual di tempat prostitusi. Waktu awalnya diminati, setelah 30-40 tahun ditinggalkan banyak orang dan berpenyakit. Dan saya melihat bahwa orang-orang yang selalu eksploitasi sumber daya alam, itu baik waktu awal. Waktu awal nemuin gubernurnya dengan penuh keramahan, segala ditawarin, nemuin bupatinya, udah dapat izin, udah mengeksploitasi, udah habis, dia tinggalkan dan tidak mau menengok kembali. Ini karakter eksploitasi, dan kita sudah mendeklarasi Jawa Barat adalah provinsi gemah ripah repeh rapi, silih asah, silih asuh, silih asi, silih asi, silih pikanya maka saya tidak mau lagi ada eksploitasi, ada orang yang hanya ingin menyerap Jawa Barat dari sisi keuntungan tanpa mencintai. Saya ucapkan terima kasih, semoga sukun menjadi kekuatan energi. Dan yang terakhir saya nitip sebagai orang kampung, ada 3 pohon yang di desa itu sebagai bagian sekarang hilang. Dulu itu ada kelewih, itu temannya sukun. Ya saudaranya, iya. Jadi di desa itu pasti ya punya kelewih, punya sukun, dan punya pohon putat. Nah hari ini sudah nggak ada. Nah gitu loh. Itu istilahnya apa? Saya minta UNPAD untuk menyiapkan benih-benihnya. Nah, bidang pertanian bisa MOU dengan provinsi. Coklah duit maloba ya teken. Mestinya loba untuk kepentingan pembangunan. Karena ada Pak Iswara Israel support hari ini. Dan alhamdulillah Jawa Barat hari ini merubah alter peruntukan anggarannya yang biasanya di Menara Gading habis oleh kegiatan seminar dan kunjungan secara studi banding. Hari ini sudah ke ranah teknis, kita bisa merubah anggaran yang paling dekat saja. Selama perjalanan provinsi, pengakuan dari Kepala Dinas Sumber Daya Air itu tidak pernah dibiayai oleh provinsi, selalu ngandelin dana DAK. Untuk perbaikan sungai, irigasi itu nggak pernah dibiayai, itu pengakuannya. Hari ini kita sudah menyentuh angka 600 miliar dari nol untuk sumber daya air. Kemudian untuk sumber daya pendidikan, kita dari nol, pembangunan sekolah menjadi 1,3 triliun. Pembangunan infrastruktur jalan dari hanya 400 miliar menjadi 2,7 triliun. Di tengah-tengah Pemda Provinsi Jawa Barat harus membayar cicilan 1,2 triliun dalam setiap tahun, sampai 5 tahun, hari ini 1,2 triliun. Tetapi kita dan di tengah-tengah juga anggarannya sudah dibagi, tinggal 31 triliun lagi. Mudah-mudahan dengan realokasi yang kami lakukan, kami bisa melakukan perubahan. Yang terakhir, saya minta jajaran UNPAD untuk nanti bertemu dengan IPB dan dengan IPDN. Saya merasa sebagai gubernur Jawa Barat kepanggil memasuki wilayah UNPAD kayak bukan wilayah kampus. Mobilnya busnya besar-besar, sampahnya berantakan di mana-mana, pedagangnya nggak teratur. Kata ini daerah akademik, saya nggak mau. Saya ingin nanti saya bikin surat keputusan gubernur di sini dikelola bersama 3 perguruan tinggi itu. Dan kemudian nanti kalau berantakan berarti yang salah perguruan tinggi. Nanti saya ngomong, makanya jangan ngeritik saya terus, lurus untuk di Jatinangoranya nggak bisa. Saya nanti begitu, saya kasih tes gitu. Nanti kalau di kampus itu kan kalau ngeritik betul, pinter banget. Makanya saya tes sekarang, bisa nggak menjadi kepala badan pengelolaan wilayah kawasan Jatinangor. Nanti digilir per tahun. Tahun ini bagian UNPAD, besok IPB, besok IPDN. Digilir per tahun. Nanti kita lihat begitu ada tanpa berantakan salawat saya umumin. Jangan kritik saya, karena ngurusin aja belum bisa. Terima kasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Kang Deddy Mulyadi. Buat siapa? Buat Kang Deddy. Assalamualaikum, mohon izin Bapak Ibu yang terhormat. Ini saya adalah salah satu alumni dari UNPAD
dan juga bergabung menjadi panitia di hari ini. Menitipkan koleksi lukisan saya, Pak. Dan ini kebetulan pelukis dari Cimahinya juga hadir. Dan ini karena saya alumni, jadi saya mohon izin Kang Ferry dengan Kang Rudi sebagai ketua-ketua IKA dari Pertanian dan Unpad untuk bisa ikut menyerahkan, menitipkan, supaya ingat kalau Kang Dedi di rumah melihat maung ini, selain melihat aura Siliwanginya, mungkin bisa ingat Unpad adalah Sukun, Sukun adalah Unpad. Ah, kasih Kang nuhun ya. Siap, nuhun. Oke, siap. Baik, terima kasih. Kami silakan untuk kembali ke tempat. Iya, orang Sunda itu kalau di anturan itu harus ada pamulangnya ya. Nanti saya kasih 20 juta untuk yang lukisnya.